I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Hari Sabtu tanggal 4 bulan November 2023, jenis larutan air atau H2O. Keterangan awal penempatan paku ke dalam cup yang berisi air atau H2O. Pada hari Senin tanggal 6 November 2023, jenis larutan air atau H2O keterangan belum mengalami reaksi apapun. Pada hari Selasa tanggal 7 bulan November 2023, jenis larutan air atau H2O keterangan belum mengalami reaksi apapun. Pada hari Rabu tanggal 8, jenis larutan air atau H2O keterangan paku sudah mengalami reaksi, terdapat bercak di beberapa bagian paku. Pada hari Kamis tanggal 9 bulan November 2023, jenis larutan air H2O keterangan bercak pada paku sudah mulai menyebar dan merata. Pada hari Jumat tanggal 10 bulan 11 2023, jenis larutan air H2O keterangan bercak pada paku terus mengalami penyebaran. Penjelasan: air H2O bersifat netral dengan pH-nya pada suhu 25 derajat Celcius. Air bersifat netral karena mengalami ion H+ dan OH- yang sama banyak. Air H2O juga dapat menyebabkan korosi karena mengandung oksigen yang diperlukan untuk reaksi redoks pada pembentuk karat. Hari Sabtu tanggal 4 bulan 11 2023, jenis larutan garam dapur atau NaCl. Keterangan awal penempatan paku ke dalam cup yang berisi larutan garam dapur atau NaCl. Hari Minggu tanggal 5 bulan 11 2023, jenis larutan garam dapur atau NaCl. Keterangan paku dalam cup yang berisi larutan garam dapur atau NaCl belum mengalami reaksi apapun, akan tetapi larutan menghasilkan gelembung-gelembung kecil yang cukup banyak di area dinding cup. Hari Senin tanggal 6 bulan 11 2023, jenis larutan garam dapur atau NaCl. Keterangannya, paku mulai mengalami reaksi dan gelembung pada dinding cup semakin banyak. Hari Selasa tanggal 7 bulan 11 2023, jenis larutan garam dapur atau NaCl. Keterangan terdapat perubahan warna pada beberapa titik di bagian paku. Hari Rabu tanggal 8 bulan 11 2023, jenis larutan garam dapur atau NaCl. Keterangannya, paku masih tetap sama seperti data sebelumnya dan tidak mengalami perubahan yang signifikan. Hari Kamis tanggal 9 bulan 11 2023, jenis larutan garam dapur atau NaCl. Keterangan bercak korosi pada paku sudah mulai menyebar dan larutan kembali menghasilkan gelembung-gelembung kecil di area dinding cup. Jumat tanggal 10 bulan 11 2023, jenis larutan garam dapur atau NaCl. Keterangan data tidak mengalami perubahan yang signifikan dan paku masih berada pada tahap penyebaran. Larutan NaCl atau air garam hanya terionisasi dan tidak terhidrolisis, sehingga larutan yang dihasilkan bersifat netral. pH sama dengan 7. NaCl dapat meningkatkan tingkat korosi karena air garam merupakan larutan elektrolit yang dengan mudah menghasilkan tarkan ion untuk mempercepat proses korosi. Hari Sabtu
tanggal 4 September 2023, jenis larutan asam cuka dengan rumus CH3COOH dengan keterangan awal penempatan paku ke dalam cup yang berisi larutan asam cuka dengan rumus CH3COOH. Hari Minggu tanggal 5 bulan 11 2023, jenis larutan asam cuka dengan rumus CH3COOH dengan keterangan paku dalam cup yang berisi larutan asam cuka dengan rumus CH3COOH belum mengalami reaksi apapun, akan tetapi larutan menghasilkan gelembung-gelembung yang berukuran sedikit lebih besar daripada yang ada di dalam larutan garam dapur. Hari Senin tanggal 6 September 2023, jenis larutan asam cuka dengan rumus CH3COOH dengan keterangan paku sudah mengalami korosi dan gelembung pada dinding-dinding cup semakin sedikit serta air tidak mengalami kekeruhan. Hari Selasa tanggal 7 bulan September 2023, jenis larutan asam cuka dengan rumus CH3COOH dengan keterangan paku sudah mengalami korosi secara merata, gelembung pada dinding cup sudah menghilang dan air mengalami perubahan warna serta terdapat endapan berwarna coklat keemasan di sekitar paku. Hari Rabu tanggal 8 September 2023, jenis larutan asam cuka dengan rumus CH3COOH. Keterangan tingkat kekeruhan pada paku dan larutan semakin pekat dan endapan di area sekitar paku semakin pekat. Hari Kamis tanggal 9 September 2023, jenis larutan asam cuka dengan rumus CH3COOH dengan keterangan tingkat kekeruhan pada larutan semakin pekat dan berwarna keemasan serta terdapat gelembung-gelembung di sekitar area endapan pada paku. Hari Jumat tanggal 10 September 2023, jenis larutan asam cuka dengan rumus CH3COOH dengan keterangan endapan pada larutan mengalami perubahan warna dari coklat keemasan menjadi coklat kemerahan. Penjelasan: larutan asam cuka atau CH3COOH adalah golongan asam lemah yang paling mudah didapat. Cuka dibuat melalui proses fermentasi cairan alkohol atau cairan manis yang telah difermentasi untuk menghasilkan etanol oleh bakteri asam asetat. Cuka dapat menyebabkan korosi dikarenakan mengandung asam asetat, yang mana asam asetat tersendiri memiliki nilai hidrogen positif yang dapat menghilangkan elektron dari besi, sehingga proses ionisasi terjadi. Hari Sabtu tanggal 4 bulan 11 2023, jenis larutan jeruk nipis dengan rumus C6H8O7 dengan keterangan awal penempatan paku ke dalam cup yang berisi larutan perasan jeruk nipis C6H8O7. Hari Minggu tanggal 5 bulan 11 2023, jenis larutan jeruk nipis dengan rumus C6H8O7 dengan keterangan paku pada cup yang berisi larutan jeruk nipis C6H8O7 sudah mengalami korosi pada beberapa bagian. Hari Senin tanggal 6 bulan 11 2023, jenis larutan jeruk nipis dengan rumus C6H8O7 dengan keterangan korosi pada paku mulai menyebar dan merata serta larutan mengalami perubahan warna menjadi lebih keruh. Hari Selasa tanggal 7 bulan 11 2023, jenis larutan jeruk nipis dengan rumus C6H8O7 dengan keterangan korosi yang terjadi pada paku yang berada pada larutan jeruk nipis C6H8O7 membuatnya mengalami perubahan warna menjadi hitam dan pada area sekitar paku tidak terdapat endapan berwarna coklat keemasan, akan tetapi larutan mengalami perubahan warna menjadi keruh kekuningan. Hari Selasa tanggal 7 bulan 11 2023, jenis larutan jeruk nipis dengan rumus C6H8O7 dengan keterangan
Korosi yang terjadi pada paku yang berada pada larutan jeruk nipis C6H8O7 membuatnya mengalami perubahan warna menjadi hitam, dan pada area sekitar paku tidak terdapat endapan berwarna coklat keemasan, akan tetapi larutan mengalami perubahan warna menjadi keruh kekuningan. Hari Rabu, tanggal 8 bulan 11 2023, jenis larutan jeruk nipis C6H8O7 dengan keterangan paku masih tetap sama seperti data sebelumnya, hanya mengalami perubahan warna menjadi hitam dan kekeruhan pada larutan semakin pekat. Hari Kamis, tanggal 9 bulan 11 2023, jenis larutan jeruk nipis dengan rumus C6H8O7 dengan keterangan tingkat kekeruhan semakin pekat dan berwarna hijau neon serta terdapat endapan berwarna putih di sekitar area bawah kap. Hari Jumat, tanggal 10 bulan 11 2023, jenis larutan jeruk nipis dengan rumus C6H8O7 dengan keterangan larutan mengalami perubahan warna dari hijau neon menjadi hijau kekuningan. Penjelasan: larutan jeruk nipis C6H8O7 bersifat asam, dan larutan jeruk nipis mengandung asam sitrat yang merupakan asam lemah dan menghasilkan ion H+. Air jeruk nipis mengandung asam yang bersifat korosif terhadap besi sehingga akan mempercepat terjadinya korosi. Sabtu tanggal 4 November 2023, jenis larutan air sabun dengan rumus 3NaOOCr. Keterangan awal penempatan paku ke dalam cup yang berisi larutan air sabun dengan rumus 3NaCOOR. Pada hari Minggu tanggal 5 November 2023, jenis larutan air sabun dengan rumus 3NaOOCr. Keterangan paku pada cup yang berisi larutan air sabun 3NaOOCr belum mengalami reaksi apapun. Pada hari Senin 6 November 2023, jenis larutan air sabun dengan rumus 3NaOOCr dengan keterangan paku mulai mengalami reaksi terdapat titik bercak korosi pada bagian tertentu. Hari Selasa tanggal 7 November 2023, jenis larutan air sabun dengan rumus 3NaOOCr. Keterangan paku masih tetap sama seperti data sebelumnya dan tidak mengalami perubahan yang signifikan. Rabu tanggal 8 November 2023, jenis larutan air sabun dengan rumus 3NaOOCr. Paku sudah mengalami korosi di beberapa bagian serta terdapat endapan berwarna putih di area sekitar paku. Hari Jumat tanggal 10 November 2023, jenis larutan air sabun dengan rumus 3NaOOCr. Keterangan data tidak mengalami perubahan. Penjelasan: 5. Larutan air sabun 3NaOOCr bersifat basa karena sabun merupakan garam alkali dari asam lemak suhu tertinggi sehingga akan dihidrolisis parsial oleh air. Larutan air sabun dapat menyebabkan karat pada besi.